Kitab kita dari Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayat 3 sampai ke 14. Kita akan membaca bergiliran mulai dari Chihuahua yaitu ya. Mulai ayat ketiga. Itu yang sebelah si Marin itu Chihuahua ya. Matius 24 Ciwiwi. Matius 24 mulai ayat yang ketiga. 24 ayat 3. Berganti ya. Dari saya. Ya. Matius 24 ayat 3. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, jadi saksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Terusin ayat ke-15. Terusin ayat ke-15 Sampai 15. sampai 22. 15 sampai 22. Sekarang ayat 15 ya. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang sedang itu di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Kecil itu mak. Ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20. Berdoalah supaya waktu kamu melahirkan diri itu jangan jatuh ke dalam musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Terusin. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, terus ayat 23 sampai 28. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka misalkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Amin. Kemudian kita lanjutkan ayat 37 sampai 44. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sediakan, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita sekarang hidup di dalam akhir zaman. Akhir daripada zaman anugerah, yaitu zaman di mana Allah Bapa yang sudah mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi juru selamat dunia ini, saudara-saudara. Dan zaman itu akan segera berakhir, saudara-saudara. Cepat atau lambat, kita siap tidak siap, percaya tidak percaya, saudara-saudara, bahwa zaman anugerah itu akan selesai, saudara-saudara. Dan di dalam akhir zaman ini, saudara-saudara, kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Kita mau Allah, kita mau dunia juga. Kita mau Allah, kita mau mamon, saudara-saudara. Itu tidak mungkin, saudara-saudara, di dalam akhir zaman ini. Kita harus memilih, apakah kita memilih Allah secara totalitas atau mamon secara totalitas, saudara-saudara. Mamon, saudara-saudara, dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Kesenangan dunia, kesenangan mata, keinginan daging, saudara-saudara. Itu dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi mata rohani kita, saudara-saudara, tidak dapat melihat hal itu. Pada waktu pesan Natal daripada persekutuan kasih karunia, saudara-saudara, saudara dapat mendengarnya di dalam YouTube, ya. Tinggal diketik saja pesan Natal persekutuan kasih karunia, saudara-saudara. Di sana Tuhan berkata, "Akulah Tuhan dan Allahmu yang harus kamu sembah, yang harus kamu kasihi, yang harus kamu taati dengan totalitas, tidak boleh setengah-setengah, saudara-saudara." Dan kasih kita kepada Tuhan semakin hari itu harus semakin bertambah, semakin sempurna, saudara-saudara. Kita semakin hari itu harus semakin tenggelam dalam seluruh kepenuhan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, pada akhir zaman ini banyak orang senang dengan keadaan suam-suam kuku. Berdiri di tengah-tengah, saudara-saudara. Dia ingin Tuhan, tetapi dia juga ingin dunia, saudara-saudara. Itu ada satu celah yang besar, saudara-saudara, di mana iblis bekerja dan akan menjatuhkan orang-orang yang demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada akhir zaman ini, saudara-saudara, kita harus belajar memiliki iman, teguh berpegang kepada iman.
Sebab Tuhan Yesus sendiri saudara, pada waktu ada di dunia ini dia berkata, pada waktu aku datang kembali, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Cemarlin, saudara-saudara, kita harus belajar hidup dengan iman. Cemarlin, kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, walaupun dia tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, tidak dapat kita raba, saudara-saudara, dengan jasmani kita, tetapi dia begitu indah dan begitu manis di dalam jiwa dan roh kita, saudara-saudara. Tidak ada yang melebihi keindahan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia melebihi para wanita-wanita yang paling cantik di dunia ini. Dia melebihi para pria-pria yang paling ganteng di dunia ini, saudara-saudara. Dia adalah yang terindah dan termanis, saudara-saudara. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Mari saudara yang bisa nyanyi lagu ini kita nyanyikan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatiku? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Saudara-saudara, ini perkataan hanya diucapkan sekali oleh Tuhan Yesus di dalam kitab 4 kitab Injil, saudara-saudara. Pada waktu aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi ini, saudara-saudara? Kita sekarang harus belajar hidup, saudara, dengan iman. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, saudara-saudara, kita harus hidup, belajar hidup dengan iman. Bergantung total kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya, saudara-saudara. Karena zaman ini, saudara-saudara, akhir zaman ini, semakin hari tidak semakin baik, tetapi semakin hari akan semakin sulit dan sukar, saudara-saudara. Kalau kita membaca akhir zaman ini, saudara-saudara, kalau kita mempelajari akhir zaman ini, saudara-saudara, kita akan berhubungan dengan kitab Wahyu, saudara-saudara.
Di dalam kitab itu ada materai dan sangkakala, saudara-saudara, di mana semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, terhubung dengan materai dan sangkakala ini, saudara-saudara. Seperti kita melihat, saudara-saudara, menyaksikan kebakaran di negara-negara barat, saudara-saudara. Begitu luar biasa kebakaran, saudara-saudara, sampai kita berkata tidak masuk akal. Itu ada, saudara-saudara, di dalam sangkakala, di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara. Dan kita kalau melihat, saudara-saudara, mengapa harga pangan semakin hari semakin mahal, saudara-saudara, itu ada di dalam materai, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara. Dan kalau kita, saudara-saudara, melihat kenapa ada orang-orang yang bisa mempengaruhi dunia seperti sekarang ini, saudara-saudara, Presiden Amerika dengan satu keputusannya, saudara-saudara, dunia perdagangan itu, saudara-saudara, tergoncangkan, saudara-saudara. Itu ada di dalam kitab Daniel, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mempelajari akhir zaman ini, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa zaman anugerah ini akan segera selesai. Walaupun kita tidak tahu kapan, saudara-saudara, kita tidak mengerti. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, saudara-saudara. Tetapi tugas kita tadi dikatakan apa? Di dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan tadi. Tolong bacakan Matius 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat 3. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4, satu lagi. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara-saudara, yang harus pertama-tama kita adalah dalam keadaan waspada, dalam keadaan berawas-awas, saudara-saudara. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, saudara-saudara. Sebab, saudara-saudara, iblis itu mempunyai satu jebakan yang sudah sangat ahli, saudara-saudara. Dia bisa membuat orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, yang sudah dipakai oleh Tuhan pun, saudara, dengan begitu banyak mujizat, memenangkan mungkin ratusan ribu atau jutaan jiwa, saudara-saudara. Iblis itu mempunyai 3 senjata yang dia, saudara-saudara, sodorkan secara begitu lihainya, saudara-saudara. Yaitu pertama-tama, kita akan dibuat menjadi lengah, saudara-saudara. Kita akan dibuat oleh iblis ini menjadi lengah, saudara-saudara. Karena apa? Karena merasa dibantu atau dibaikin terus-menerus, saudara-saudara. Orang yang merasa dibantu, oh saya sudah dibantu oleh si Anu, saya sudah dibantu oleh kelompok Anu, saudara-saudara, oleh grup Anu, dia menjadi lengah, saudara-saudara. Kemudian karena dia lengah, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Dia tidak memakai lagi iman di dalam kehidupannya, saudara-saudara, sehingga dia menjadi lemah, saudara-saudara. Karena dia mengandalkan bantuan dan pembelaan dari yang kuat. Ada si Anu, ada kelompok Anu, ada sini, saudara-saudara. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Dia tidak lagi berpusat kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tetapi dia mengandalkan bantuan atau pembelaan dari yang kuat, saudara-saudara. Kalau kita sudah lengah, kemudian kita lemah, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Yang tahap yang terakhir, kita akan tertipu, saudara-saudara. Kita akan terkecoh. Kenapa, saudara? Ternyata itu menjatuhkan kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara di antara kita ada yang pernah membaca orang-orang yang ada di neraka, saudara-saudara. Dan kita secara terus terang berkata, saudara-saudara, yang ada di neraka itu bukan hanya orang-orang yang tidak percaya Yesus, saudara-saudara. Bukan hanya orang-orang Kristen jemaat saja, saudara. Tetapi banyak juga, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan. Bahkan
Mereka yang sudah mempunyai nama begitu mendunia, saudara-saudara, di dalam dunia kekristenan. Tetapi kenapa mereka berada di neraka, saudara-saudara? Karena mereka tidak berawas-awas. Karena mereka membiarkan iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka menjadi lengah, menjadi lemah. Akhirnya mereka tertipu, saudara-saudara. Padahal Tuhan sudah seringkali memberikan peringatan, saudara-saudara, kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya, kepada kekasih-kekasihnya. Ada sebuah kisah nyata, saudara-saudara, yang terjadi, saudara. Seorang penginjil wanita yang begitu dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Kalau dia, saudara, sudah berkhotbah, banyak mujizat yang terjadi, saudara-saudara. Tetapi suatu waktu, saudara-saudara, dia naik mobilnya nabrak pohon, dan dia mati, saudara-saudara. Dan dia mendapati dirinya berada di mana? Di neraka, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa, saudara-saudara? Dia begitu kelihatannya dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dia mendapati dirinya berada di neraka, saudara. Karena dia tidak berawas-awas. Dia tidak waspada, saudara-saudara. Ternyata, saudara, setelah diselidiki, Tuhan berkata apa? Hambaku ini, dia mempunyai satu kebiasaan yang aku seringkali sudah katakan, tinggalkan kebiasaan itu. Tinggalkan kebiasaan itu. Itu akan membawamu masuk ke dalam neraka, saudara-saudara. Saudara, kita jangan berpikir Tuhan akan melemparkan kita ke dalam neraka. Tidak. Tuhan tidak akan melemparkan kita ke dalam neraka. Tetapi dosa itulah, saudara, yang menuntut kita supaya kita masuk ke dalam neraka, saudara-saudara. Tuhan dengan kasih-Nya tidak akan melemparkan kita, anak-anaknya, ke dalam neraka, saudara-saudara. Tetapi kitalah sendiri, saudara-saudara, yang terus-menerus ada dosa yang tidak mau dihilangkan, saudara-saudara, ditinggalkan, yang akan membawa kita, menyeret kita ke dalam neraka. Saudara-saudara, ternyata dia seringkali menyuruh kepada temannya yang bekerja di sebuah rumah sakit, saudara-saudara. Temannya itu bekerja di gudang obat-obatan, saudara-saudara. Dia seringkali meminta, tolong ambilkan saya obat ini. Dan temannya ini karena merasa tidak enak, saudara-saudara, dia kemudian ambilkan apa yang dia minta. Jadi, saudara-saudara, dia itu ternyata bisa disebut tuh selama bertahun-tahun memelihara dosa pencurian, saudara-saudara. Dan Tuhan sudah menegur dia berulang-ulang, saudara. Kasih Tuhan itu, saudara, tidak dapat diukur, tidak dapat diselami, dan tidak dapat dilukiskan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita ngotot tetap di dalam dosa, dosa itu akan menuntut kita. Tidak bisa, Tuhan. Dia tetap berada di dalam tanganku. Dia harus masuk ke dalam neraka. Maka, saudara-saudara, hamba Tuhan ini ada di dalam neraka, saudara-saudara. Saudara-saudara, percaya tidak percaya, kita yang melayani pekerjaan Tuhan, kita yang merasa sudah begitu luar biasa, saudara-saudara, ternyata, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menegur kita ada kalanya mengabaikan teguran daripada Tuhan. Makanya tadi di dalam ayat yang keempat dikatakan apa? Berawas-awaslah, waspadalah, karena akan ada penyesatan. Orang-orang yang menyesatkan, kelompok-kelompok yang menyesatkan, grup-grup yang menyesatkan, saudara-saudara, bahkan yang memakai nama gereja pun, saudara-saudara, akan menyesatkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, di seluruh dunia ini ada 45.000 sinode gereja Kristen, saudara. Bingung tidak, saudara-saudara? 45.000 sinode gereja Kristen. Karena apa? Kristen itu gampang terpecah, saudara-saudara. Ya, wah, saya sudah merasa punya pengikut, dia kemudian mendirikan gereja. Dia mendirikan, saudara-saudara, aturan-aturan sendiri, saudara-saudara. Kita harus memuji, saudara-saudara, saudara kita yang di Katolik itu tetap satu, saudara-saudara. Sampai sekarang jumlahnya sudah lebih dari 1,5 miliar, saudara-saudara. Biar kita mau ngomong apapun, saudara-saudara, tetap mereka satu, saudara-saudara. Maka, saudara-saudara, saya pun pernah bingung. Tuhan, begitu banyak, Tuhan, kelompok Kristen, Tuhan, masing-masing merasa paling benar dengan ajaran mereka. Suatu hari, saudara, hampir tengah malam, saya menonton televisi, saudara-saudara,
di channel. Itu adalah channel daripada Joel Osteen, saudara-saudara. Dan yang muncul itu adalah seorang hamba Tuhan dari Jumpo, saudara-saudara. Ya. Dia berkata, Tuhan izinkan saya masuk penjara 6 kali. Dia tidak ada salah apa-apa, saudara-saudara. Tapi Tuhan izinkan dia masuk penjara 6 kali, saudara-saudara. Kemudian setelah dia diproses di penjara begitu rupa, kemudian dia bisa keluar, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, sekarang tugasmu beritakan apa yang aku ingin sampaikan kepada gereja-gereja. Dan hamba Tuhan ini berkata, Tuhan, begitu banyak gereja Tuhan. Nanti bagaimana kalau mereka begini-begini? Tuhan bilang, semua yang memakai namaku, semua yang di dalam namaku, semua yang karena namaku, di hadapanku sama adanya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita yang memakai nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus, saudara-saudara, di hadapan Tuhan itu sama, saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam awal perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika dia berada, Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Tuhan berkata, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara-saudara, iblis ini sekarang begitu lihai, saudara-saudara. Iblis itu sekarang tidak akan muncul lagi dalam rupa-rupa yang seram, saudara-saudara. Tapi dia akan muncul dalam begitu banyak hal-hal yang kelihatannya baik. Hal-hal yang kelihatannya tidak apa-apa. Tetapi saudara, kalau kita penuh dengan firman, ternyata itu melanggar kesucian hidup kita, saudara, di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian yang kedua, banyak orang akan datang dan memakai namaku. Saudara-saudara, kita tidak boleh, karena mereka menyebut nama Tuhan, karena mereka memakai nama Tuhan, saudara, kemudian kita langsung membuka diri kita. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita harus selalu uji dengan firman Tuhan. Harus kembali kepada Alkitab. Back to Bible, saudara-saudara. Sebab Alkitab yang tertulis ini, saudara-saudara, dari Kejadian sampai Wahyu itu, saudara-saudara, adalah pegangan kita, saudara-saudara. Tidak ada yang lain yang harus kita pegang, saudara, untuk supaya kita tidak tersesat. Yaitu kita harus penuh dengan firman Tuhan. Setelah khotbah ini, saudara-saudara, ada waktu 15 menit. Kita akan diskusi. Nanti tadi sudah dibagi, ada kelompok-kelompok, satu pemimpin dipimpin oleh satu kelompok 5 orang, dipimpin oleh seorang, saudara-saudara. Berhubungan dengan akhir zaman ini, saudara-saudara, Tuhan berkata apa juga, saudara-saudara? Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, saudara-saudara, akan ada berbagai kejadian dan peristiwa, saudara-saudara, pada akhir zaman anugerah ini, saudara-saudara. Ya, tetapi kita lihat ujung-ujungnya apa, saudara? Membuat orang menjadi gelisah. Kenapa, saudara, orang menjadi gelisah dengan apa yang terjadi di atas muka bumi ini, saudara-saudara? Kenapa kita dibuat gelisah dengan apa yang terjadi di atas muka bumi ini, saudara? Perdagangan sepi sudah hampir 2 tahun ini, saudara-saudara. Orang-orang sudah mulai hidup dari tabungan mereka, saudara-saudara, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Apakah kita gelisah? Kalau kita gelisah, saudara-saudara, berarti kita sama saja dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita, saudara-saudara, tetap percaya, Tuhan sanggup memelihara kita, anak-anaknya. Makanya saudara-saudara boleh saksikan video pesan Natal Persekutuan Kasih Karunia. Saudara, di sana dikatakan Tuhan Yesus itu dia paling ahli menyelamatkan anak-anaknya, saudara. Menyelamatkan ekonomi kita, keluarga kita, menyelamatkan pelayanan kita, saudara-saudara. Asal syaratnya kita hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Allah
dan kepada firman, saudara-saudara. Hanya itu, saudara-saudara, yang Tuhan tuntut. Berkali-kali Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, turutilah segala firman-Ku. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Apakah menuruti firman Tuhan itu berat? Tidak. Karena kita sudah diberikan Roh Kudus, diberikan Roh Penolong, diberikan kekuasaan, diberikan kuasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, selain kita harus waspada, berawas-awas, kita juga tidak boleh gelisah dengan apa yang menimpa bumi ini, saudara-saudara. Tadi dikatakan di dalam judul yang pertama, permulaan penderitaan. Ini baru permulaan, saudara-saudara, sekarang. Ya. Belum masuk ke dalam puncaknya penderitaan manusia, saudara-saudara. Ya. Dan ini akan terus berlangsung, saudara-saudara, sebab firman Tuhan itu tidak akan berhenti sebelum mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, di sini dikatakan apa? Banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sudah ada di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Orang yang murtad itu bukan sedikit, tetapi banyak, saudara-saudara. Karena sekarang, saudara-saudara, kita sudah tidak bisa tutup mata, tutup telinga. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Kristen, termasuk juga saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, sekarang ini ada agama, ya agama semau gue, saudara-saudara. Agama semau gue. Tidak lagi dia berpegang kepada firman Tuhan, tidak lagi dia ingat kepada firman Tuhan di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Walaupun dia tahu ini tidak benar, bagaimana gue aja. Ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan sekarang posisinya dalam keadaan sedih, saudara-saudara. Walaupun jumlah orang Kristen, saudara, di dunia ini sudah lebih dari 3 miliar. Tetapi Tuhan, saudara-saudara, dalam keadaan sedih. Karena apa? Karena hanya 20% yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Maka tadi saudara-saudara, lagu yang kedua, apa yang kau buat selama hidupmu, adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padamu. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar satu ayat yang dikatakan apa? Allah itu, saudara, mencari siapa yang sungguh-sungguh mencari dia, saudara. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang itu, saudara-saudara. Pernahkah kita, saudara-saudara, meluangkan waktu semalam-malaman berada di hadapan hadirat Tuhan, saudara-saudara? Ada seorang dokter wanita di Amerika, saudara-saudara, yang bernama Rebecca Brown, saudara-saudara. Dia setiap harinya sibuk. Dia adalah dokter yang membidangi onkologi, saudara-saudara. Yaitu dia akan bisa mendeteksi ini orang terkena penyakit kanker apa, penyakit tumor apa, saudara-saudara. Dia pulang ke rumah itu, saudara-saudara, rata-rata jam 10 malam. Di rumah dia itu, saudara-saudara, kosong, tidak ada orang. Karena dia masih sebagai seorang single. Dia masuk ke rumah, saudara-saudara, jam 10 malam. Dan Tuhan berkata apa? Anakku, marilah bersama dengan aku semalam-malaman. Saudara bisa bayangkan, dia sudah capek, sudah lelah. Tetapi Tuhan memanggil dia, anakku, marilah bersama denganku semalam-malaman. Tidak ada yang dapat dia perbuat, saudara, kecuali apa? Sujud di bawah kaki Tuhan, saudara-saudara. Semalam-malaman. Saudara, kita harus sadar, banyak pemimpin-pemimpin agama Katolik, saudara, termasuk Paus Fransiskus yang baru saja, saudara-saudara, berpulang ke rumah Bapa di surga. Mereka adalah orang-orang, saudara-saudara,
yang seringkali meluangkan waktu semalam-malaman di bawah kaki Tuhan, saudara-saudara. Pernahkah kita saudara-saudara demikian? Dengan kita saudara mau meluangkan waktu semalam-malaman di bawah kaki Tuhan, saudara, percaya tidak percaya, kita memberkati kota kita, memberkati bangsa kita, saudara-saudara. Bahkan keluarga kita pun, saudara-saudara, kalau dalam keadaan koma, sekarat, saudara, kita bisa rebut dia, saudara-saudara, dari tangan maut dan alam maut, saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri sudah memegang segala kuncinya, saudara-saudara. Kita bisa rebut, saya rebut, engkau maut, atas nama si Anu, kau tidak boleh, tidak punya hak, saudara-saudara. Saya teringat pada waktu mama saya masih ada di rumah sakit, saudara. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya tidak rela mama saya meninggal. Kau panggil pulang, Tuhan. Saya rebut dia di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak izinkan Tuhan dia meninggalkan dunia. Tuhan diam, saudara, tidak berkata apa-apa. Kemudian besok harinya, saudara-saudara, Tuhan berkata dengan lembut kepada saya, anakku, udahlah, biarkan mamamu pulang ke pangkuan Bapa di surga. Saya menangis, saudara, dan saya berkata, ya Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki demikian, Tuhan, saya rela, Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan belum berkata, saya berkata, saya rebut daripada tangan maut dan kerajaan maut, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini nama di atas segala nama, saudara-saudara. Kalau kita tinggal dalam kesucian dan ketaatan di hadapan Tuhan, saudara, nama Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, membuat perubahan di dalam dunia roh, saudara-saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam keadaan kecemaran dan dosa, saudara-saudara, maka pada waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus, iblis itu akan tertawa-tawa, saudara-saudara. Suatu hari, saudara, saya masuk ke sebuah gereja, gedung gereja. Dan saya punya kebiasaan kalau masuk ke dalam gedung gereja, saudara-saudara, itu gedung gereja gelap. Saya kemudian mulai, haleluya, 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 haleluya. Tidak ada orang yang berdoa, saudara-saudara, di gedung itu. Segitu gedung besar, saudara. Ya. Setelah saya berapa lama, saudara-saudara, pujian penyembahan, saya dengar di belakang saya ada suara, saudara. Drak-duk, drak-duk. Setelah itu saya kemudian menengok, saudara-saudara, ke belakang. Tidak ada orang. Tidak ada orang, saudara-saudara, di belakang. Waktu saya memuji dan menyembah Tuhan, saudara-saudara. Kemudian setelah beberapa lama saya berbincang-bincang, saudara, percaya tidak percaya, saudara, banyak gedung-gedung gereja itu dihuni sama iblis dan antek-anteknya, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa, saudara-saudara? Karena dikatakan mestinya, saudara, di dalam gedung-gedung gereja itu ada api yang senantiasa naik ke hadapan hadirat Tuhan. Ada dupa yang harum yang senantiasa naik ke hadapan hadirat Tuhan. Sekarang, saudara-saudara, berapa banyak kita akan mendapati hal yang demikian. Kita mendapati, saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, yang begitu aktif di dalam kegiatan, tetapi lemah sekali di dalam berdoa, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, saudara-saudara. Dan ini adalah sasaran empuk daripada si iblis untuk membuat orang-orang tersebut, saudara, menjadi lengah, menjadi lemah, dan kemudian dia ternyata keadaannya tertipu, saudara-saudara. Di dalam kitab Lukas, saudara-saudara, Tuhan berkata apa? Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan,
serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah selalu sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan, saudara-saudara? Bagaimana Tuhan bisa meluputkan kita daripada apa yang menimpa penduduk bumi ini, saudara-saudara? Tuhan berkata apa di dalam Lukas, saudara-saudara? Berjaga-jagalah selalu sambil berdoa. Kalau kita tidak berjaga sambil berdoa, saudara, itu sama dengan bohong, saudara-saudara. Kita hanya berjaga saja, atau kita hanya berdoa saja, tetapi kita tidak berjaga-jaga, saudara. Ini satu paket, berjaga dan berdoa, saudara-saudara. Kita harus selalu dalam keadaan siap siaga, saudara-saudara. Siaga kita itu adalah siaga nomor 1, saudara-saudara. Karena kita hidup di dalam akhir zaman. Zaman anugerah, saudara-saudara, akan selesai. Saudara-saudara, tahun 2022, bulan September, adik saya yang bungsu, saudara-saudara, dia juga pulang ke rumah Tuhan, saudara-saudara. Saya berkata, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Saya berkata, Tuhan, mereka yang sudah Engkau panggil pulang itu sungguh berbahagia, Tuhan. Sungguh, Tuhan sendiri sudah mengatakannya. Karena mereka boleh berhenti dari jelah lelah mereka. Dan segala perbuatan mereka itu mengikuti mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada akhir zaman ini, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, Tuhan berkata apa? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya, saudara-saudara. Cuman ada 2 kelompok. Pada waktu Tuhan berkenan saya menyampaikan firman Tuhan di rumah Cimarlin, saudara-saudara, Tuhan memberikan satu tema yang terbaik di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria, saudara-saudara. Karena di sanalah kita akan beroleh kekuatan, saudara-saudara. Dan kita secara rohani akan naik ke tempat yang lebih tinggi, saudara-saudara. Kemudian pada waktu sebelum kita pasca gabungan ini juga, saudara-saudara, Tuhan menyampaikan firman Tuhannya di sini juga melalui saya, saudara-saudara. Tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, saudara-saudara. Kita akan kaget, saudara-saudara, karena ternyata Tuhan berkata kepada 5 gadis yang bodoh itu, aku tidak mengenal kamu. Sama seperti saudara-saudara yang tadi diceritakan tentang seorang hamba Tuhan wanita, saudara, yang kelihatannya begitu dipakai Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Ternyata dia tidak berada bersama-sama dengan Tuhan setelah dia meninggalkan dunia ini, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak terus-menerus memelihara hidup benar dan suci di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita ada kalanya berkompromi, Tuhan, mungkin kau maklum Tuhan, saya cuman begini Tuhan, saya cuman begitu Tuhan. Di hadapan Tuhan itu tidak ada, saudara-saudara. Pada waktu kita mulai kompromi, saudara-saudara, maka kita akan terseret, saudara-saudara, oleh arus dunia ini, oleh arus dosa, oleh arus keinginan daging, oleh segala apa yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara-saudara. Sehingga hati kita, saudara, tidak lagi punya hati yang mengasihi Allah. Hati kita, saudara-saudara, secara perlahan mempunyai hati yang mengasihi dunia dengan segala keinginan.
Pesan Tuhan saudara pada siang hari ini. Mari kita berwaspada saudara-saudara. Berawas-awas. Kemudian kita naik terus semakin hari semakin tinggi bersama dengan Tuhan saudara-saudara. Coba saudara bayangkan kalau kita saudara-saudara melipat tangan kita saudara-saudara di hadapan Tuhan. Melipat begini saudara-saudara. Kita merasakan hadirat Tuhan saudara walaupun kita ada dimanapun saudara-saudara. Apakah kita mau menukar hal itu saudara dengan hal-hal dunia ini? Apakah kita mau menukar hal itu saudara-saudara dengan kesenangan-kesenangan dunia ini saudara-saudara? Tentu tidak saudara-saudara. Pengalaman dari banyak hamba-hamba Tuhan saudara-saudara. Pada waktu dia tidak mau taat kepada Tuhan saudara-saudara. Satu kali saja. Maka pengurapan itu saudara akan berkurang dengan cepat saudara-saudara. Ayat terakhir kita pada siang hari ini saudara. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, saudara-saudara. Kita harus ingat saudara selalu, Tuhan Yesus itu sudah menderita dari sejak kandungan Maria sampai kepada Golgota, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sudah sejak menjadi manusia, saudara. Dia sudah belajar hidup menyangkal diri, menanggung salib, saudara-saudara. Dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Setiap Tuhan Yesus mempunyai waktu senggang, dia selalu menarik diri saudara untuk berdoa. Sendiri-sendirian dengan Bapa dan dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Mari kita ikuti teladan Tuhan ini, saudara-saudara. Kita perbanyak waktu untuk semakin hari, semakin banyak waktu, saudara, seperti Maria di bawah kaki Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita saudara-saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan membela kita saudara-saudara. Tidak usah khawatir saudara-saudara. Membela keluarga kita, membela keturunan-keturunan kita saudara-saudara. Saya sudah melihat ini dengan mata saya sendiri saudara-saudara. Dan sudah mengalami saudara-saudara. Kalau kita mengutamakan Tuhan saudara-saudara, walaupun katakanlah tidak ada seorang pun yang mendukung kita Tuhan, tapi kita ada di dalam kehendak Tuhan saudara-saudara. Tuhan kita itu hidup dan maha kuasa saudara-saudara. Dia akan memelihara kita. Dia akan menjaga kita saudara. Sehingga kita tidak akan gelisah. Sehingga kita tidak akan tersesat saudara-saudara. Sehingga kita mempunyai terus banyak waktu untuk berjaga dan berdoa saudara-saudara. Seorang teman saya saudara-saudara, dia mengantar istrinya ke psikolog. Sebab istrinya saudara-saudara, dia harus ditangani oleh seorang psikolog saudara-saudara. Tetapi pada waktu teman saya ini dia bertanya kepada seorang hamba Tuhan saudara. Hamba Tuhan ini berkata apa? Suruhlah istri kamu baca Alkitab sebanyak-banyaknya setiap hari. Mau 10 pasal, mau 20 pasal saudara-saudara. Baca dan baca saudara-saudara. Dan dia bilang ke istrinya. Dan istrinya menurut saudara-saudara. Dia baca Alkitab 10 pasal. Dia baca Alkitab 20 pasal saudara-saudara. Dan setelah dia saudara-saudara membaca Alkitab dan membaca Alkitab, dia tidak pergi lagi kepada psikolog saudara-saudara. Dia sekarang dalam keadaan sehat. Dan rohaninya saudara-saudara juga dalam keadaan sehat saudara-saudara. Tuhan dan firman-Nya adalah satu adanya saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, apa yang sedang dialami oleh penduduk bumi ini saudara-saudara, kita tidak akan merasakannya saudara-saudara secara iman. Karena apa? Karena kita berada di tempat tinggi selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu.
Semakin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Semakin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Semakin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Mari saudara kita yang sudah berada di tempat tinggi bersama dengan Tuhan Yesus dan firman Tuhan, saudara-saudara, jangan kita turun ke bawah, saudara-saudara. Sebab Tuhan berkata apa? Kamu harus lari ke pegunungan. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot, saudara-saudara, yang menjadi tiang garam, saudara-saudara. Kita yang sudah berada di tempat tinggi bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita naik lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Jangan lagi mengandalkan siapapun dan apapun di dalam dunia ini, saudara-saudara. Andalkanlah hanya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Dan dia adalah juru selamat yang paling ahli, saudara-saudara. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kita saja, tetapi dia juga menyelamatkan hari-hari yang masih dipercayakannya kepada kita. Minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang masih dipercayakannya kepada kita dan keluarga kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu adalah paling ahli, saudara-saudara. Kita tidak boleh ragu-ragu, saudara-saudara. Dia adalah juru selamat kita, saudara. Bagi tubuh, bagi jiwa, dan bagi roh kita, saudara. Bagi masa depan kita, bagi masa depan keturunan-keturunan kita, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan maha kuasa adanya, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita andalkan Tuhan. Di dalam akhir zaman ini, saudara-saudara, anugerah zaman anugerahkan segala berakhir, saudara-saudara. Kesukaran semakin hari semakin bertambah-tambah, saudara-saudara. Tuhan berkata apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari, saudara-saudara. Kita bisa menikmati hari ini, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Keluarga kita bisa menikmati hari ini, haleluya, puji Tuhan. Besok bukan milik kita, saudara, tapi dalam kedaulatan Tuhan kita. Kalau Tuhan masih memberikan hari esok kepada kita, saudara-saudara, percaya dan yakinlah, imanilah, saudara-saudara, bahwa Tuhan tahu memelihara kita, anak-anaknya, saudara-saudara. Bahkan semua buatan tangan dan ciptaannya, saudara-saudara, Tuhan tahu memeliharanya, saudara-saudara. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus terus menambah iman kita, saudara-saudara.